Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So di video kali ini aku mau membahas tentang seputaran pertanyaan yang banyak teman-teman kirim melalui komen di channel YouTube maupun di DM Instagram aku, yaitu tentang seputaran status insentif yang sering berubah-ubah. Misalnya dari belum diproses kemudian ke sedang diproses, kemudian dari belum diproses kemudian dalam pengecekan, kemudian dalam pengecekan balik lagi ke sedang diproses. Nah, itu seperti apa, dan ada juga yang status insentifnya itu gagal. Dari gagal kemudian pindah ke dalam pengecekan. Nah, sekarang aku akan bahas satu persatu tentang permasalahan insentif yang teman-teman alami saat ini. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputaran kartu prakerja di channel YouTube aku. Dan teman-teman juga bisa komen di kolom komentar tentang seputaran permasalahan yang teman-teman alami. Oke, sekarang aku membahas yang pertama kali dulu, yaitu insentif yang belum diproses. Nah, status insentif yang belum diproses ini artinya insentif tersebut belum mendekati proses pencairan. Misalnya seperti ini ya teman-teman, insentif di dashboard kita itu jatuh pada tanggal 12 September 2020. Ini misalnya jatuh di tanggal 12 September 2020, namun di tanggal 9 dan 10 September itu masih berstatus belum diproses. Karena kenapa? Di sini data kita itu belum masuk ke dalam data yang dicek oleh sistem kartu prakerja. Dan data kita itu masih dalam proses antrian karena sistem masih masa dalam pengecekan data peserta yang lain. Oke, masuk yang kedua, status insentif yang sedang diproses. Maksud dari status insentif yang sedang diproses ini yaitu data kita dari yang sebelumnya itu belum diproses, sekarang sudah masuk ke dalam antrian dari mitra pelatihan kartu prakerja menuju ke rekening atau e-wallet. Dan data kita tersebut sudah dicek dan akan diverifikasi jika data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, data dari belum diproses menuju data keberhasil itu membutuhkan waktu 1 sampai dengan 7 hari kerja. Kemudian dari sedang diproses menuju keberhasil itu membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 hari kerja. Selain dari Sabtu, Minggu, dan juga hari libur nasional ya teman-teman. Oke, bagi yang sedang diproses itu berarti sudah mendekati untuk tahap berhasil, dan bahkan ada yang dalam status sedang diproses. Di sini teman-teman sudah mendapatkan insentifnya dan bahkan sudah cair ke e-walletnya, namun status di dashboardnya itu belum berhasil. Nah, itu banyak sekali, terutama aku kemarin yang merasakan hal yang sama. Status di dashboardnya masih sedang diproses, namun di e-wallet teman-teman itu sudah cair insentifnya. Nah, teman-teman di sini silakan cek secara berkala untuk mengetahui apakah insentif teman-teman itu udah masuk atau belum. Meskipun statusnya belum diproses, meskipun statusnya itu dalam keadaan sedang diproses, itu bisa saja insentif telah masuk. Oke, banyak lagi yang bertanya, Kak, apakah bisa dalam keadaan status sedang diproses, apakah bisa insentifnya dicairkan atau boleh insentifnya dicairkan ataukah tidak bermasalah? Nah, untuk teman-teman boleh saja, jika insentif telah masuk ke wallet teman-teman, silakan transfer ke rekening bank teman-teman, itu tidak masalah sama sekali dan tidak akan mempengaruhi terhadap insentif berikutnya begitu. Oke, kemudian status berhasil. Status berhasil di sini yaitu sistem sudah membaca data teman-teman semuanya dan mereka merasa teman-teman itu telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen kartu prakerja dan pemerintah. Misalnya mulai dari pelatihan, kemudian ikut webinar, kemudian e-wallet semua aman, tidak ada masalah sama sekali, nomor handphone, nomor KTP, nama semua sinkron. Nah, untuk itu maka sekarang status teman-teman itu berhasil dan silahkan cek rekening teman-teman, itu rata-rata sudah masuk insentif ke rekening teman-teman. Namun di sini ada juga sebagian kecil dari teman-teman semuanya
memang status di dashboard insentifnya itu telah berhasil, namun ada yang di dalam rekeningnya belum masuk. Nah, di sini menjadi tanda tanya, hal itu kenapa? Itu bisa saja diakibatkan karena yang pertama teman-teman itu ganti e-wallet atau ganti rekening, misalnya dari rekening atau e-wallet OVO, kemudian karena teman-teman rasa itu lama muncul insentifnya, terus teman-teman ganti ke e-wallet GoPay. Nah, di situ nanti bisa saja terjadi kesalahan karena sistem pertama kali membaca data teman-teman itu di e-wallet yang pertama. Kemudian tiba-tiba teman-teman ganti ke e-wallet yang kedua dan data teman-teman itu sudah terbaca di sistem mereka sesuai dengan e-wallet pertama. Teman-teman bisa cek di e-wallet yang pertama, maka insentifnya itu telah masuk. Namun jika insentifnya belum masuk sama sekali, sudah cek e-wallet pertama, sudah cek e-wallet kedua juga tidak masuk, teman-teman segera telepon CS Kartu Prakerjanya. Memang sangat susah sekali dan puluhan kali pun belum tentu bisa masuk, namun teman-teman harus usaha karena jika tidak, insentif teman-teman itu kita tidak tahu itu data sudah diinput atau belum, bahkan karena banyaknya data yang akan masuk, maka sering terjadinya penghimpitan data dan lain sebagainya, sehingga bisa saja di situ data teman-teman sebenarnya belum cair, namun di dashboard sudah tertera sudah cair. Nah, jika CS-nya ditelepon, maka mereka akan bisa merefresh data teman-teman kembali. Oke, status insentif dalam pengecekan. Nah, ini baru bulan ini ya teman-teman. Mungkin karena terlalu banyak sekali data yang salah atau banyak sekali data yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka terjadilah proses di laman dashboard teman-teman itu dalam pengecekan. Di sini banyaknya data yang tidak lolos atau pengecekan data yang sudah lolos. Pada awalnya itu dia sudah lolos namun tidak memiliki kelayakan untuk lolos, tetapi jadwal insentifnya telah muncul di dashboard. Nah, mau tidak mau teman-teman di sini harus menyelesaikan permasalahan. Nanti akan dikirim permasalahan teman-teman jika mengalami permasalahan. Namun jika tidak mengalami permasalahan, data teman-teman itu akan langsung berubah menjadi belum diproses atau sedang diproses. Jika ada permasalahan, maka data teman-teman itu berubah menjadi gagal kembali. Di sini biasanya permasalahan yang sering muncul itu NIK-nya antara prakerja dengan e-wallet itu tidak sama. Kemudian ada juga yang teman-teman belum mengikuti webinar sama sekali. Ada juga yang teman-teman belum memberikan rating ulasan. Bahkan ada yang sudah memberikan rating dan ulasan namun belum terbaca di mitra pelatihan yang teman-teman ikuti. Jadi sering cek. Jika misalnya rating dan ulasan permasalahannya, teman-teman beri aja rating dan ulasan itu berkali-kali, itu tidak masalah, agar bisa terbaca oleh sistem di sistem mitra pelatihan Kartu Prakerja yang teman-teman ikuti. Oke, selanjutnya di insentif gagal. Di insentif gagal itu berarti adanya data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Atau ada juga yang teman-teman nomor teleponnya yang mati, itu bisa saja mati di sini bukan mati handphonenya ya, nomornya terblokir, jarang isi pulsa misalnya atau seperti apa, bukan menonaktifkan handphonenya. Di sini nomor yang mati. Nah, teman-teman jika terjadi seperti itu, teman-teman bisa pergi ke Grapari atau outlet kartu terdekat untuk memperbaiki masalah kartu teman-teman. Oke, sekian dulu informasinya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang berstatus sedang diproses, maka teman-teman silahkan tunggu, itu insentif bakal cair. Memang membutuhkan waktu bagi sistem Kartu Prakerja karena banyaknya data yang akan diinput oleh mereka. Thank you for watching dan aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.